Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indrawati dari program studi pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana tentang pencemaran air limbah pembersih lantai terhadap makhluk hidup. Indikator makhluk hidup yang saya gunakan adalah ikan. Saya harap pada video kali ini bisa bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak dari limbah pembersih lantai terhadap makhluk hidup. Mari kita lihat praktikum sederhana yang sudah saya lakukan. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Langkah pertama adalah siapkan alat dan bahan praktikum. Ada cairan pembersih lantai, sendok, gelas plastik, ikan, air bersih, dan piring. Pertama, tuang beberapa sendok cairan pembersih lantai ke dalam gelas plastik yang sudah terisi air bersih. Saya menggunakan takaran 3 sendok cairan pembersih lantai. Kemudian aduk sampai merata hingga berbusa, akan menjadi larutan limbah pembersih lantai. Lalu masukkan ikan ke dalam 2 wadah yang sudah terisi air bersih dan larutan air pembersih lantai. Kemudian kita amati pergerakan ikan tersebut. Bandingkan ikan yang ada di air bersih dan yang ada di cairan pembersih lantai. Lalu kita tunggu beberapa menit apa yang terjadi terhadap ikan tersebut. Lalu kita angkat ikan tersebut menggunakan sendok dan letakkan di piring. Ternyata setelah beberapa menit ikan yang ada di cairan pembersih lantai mati dan yang ada di air bersih tetap hidup. Ternyata ikan tersebut mati pada 2 menit 28 detik. Di sini saya akan bahas tentang apa penyebab ikan tersebut mati dan apa pengaruh limbah pembersih lantai terhadap ikan tersebut. Pembahasan. Penyebab ikan itu membengkak lalu mengeluarkan lendir adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi larutan pembersih lantai lebih tinggi dari sitoplasma sehingga partikel pembersih lantai berdifusi dari larutan ke sel-sel pada insang ikan. Larutan pembersih lantai terus-menerus berdifusi ke sel-sel insang dan insangnya pun akhirnya membengkak. Lama-kelamaan, sel-sel ikan mengalami plasmolisis atau pecahnya sel karena partikel pembersih lantai berdifusi. Karena selnya pecah, sitoplasma pun ikut keluar sehingga insang ikan kelihatan mengeluarkan lendir. Setelah sel-sel insangnya pecah, tentu saja ikan kehilangan organ untuk bernafas sehingga ikan pada larutan pembersih lantai lemas dan kemudian mati. Limbah pembersih lantai merupakan limbah P3. Limbah P3 adalah limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan atau mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Besarnya dampak dan kerugian akibat dari pencemaran limbah P3, maka limbah P3 harus diproses secara tepat dan benar menurut prosedur dan peraturan limbah P3. Apabila limbah P3 tidak dikelola dengan baik, maka sumber limbah P3 akan mencemari air permukaan tanah yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan air minum dan juga kehidupan ikan serta tanaman pangan akan terganggu. Komposisi pembersih lantai. Sustainable Consumption and Production atau SCP menyatakan cairan pembersih lantai mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
Dari label kemasannya yang beredar, diketahui bahwa bahan aktif yang terkandung adalah glycolic acid 1,5%, ethoxylated alcohol 4%, benzalkonium klorid 2%, natrium lauryl ether sulfat 2,5%, alkohol ethoxylated natrium lauryl ether sulfat atau disebut sodium lauryl sulfat atau SLS. SLS sering menimbulkan iritasi kulit dan mata, terutama bagi yang sensitif. SLS menjadi bahan penyebab polusi air atau polutan dan beracun bagi ikan dan organisme air. Glycolic acid atau disebut juga glycerol dinilai EPA atau Environmental Protection Agency Amerika Serikat sebagai bahan yang memungkinkan menyebabkan kanker pada manusia atau possible human carcinogen. Benzalkonium klorid merupakan bahan aktif yang sangat beracun bagi organisme air seperti ikan. Benzalkonium klorid digunakan dalam bentuk cairan dan konsentrasi 10%, bersifat toksik bagi manusia yang dalam jangka waktu lama atau ternium dapat menyebabkan kematian. Kesimpulan, penyebab ikan itu membengkak lalu mati adalah difusi, sampai sel-sel ikannya pecah. Setelah sel-sel insangnya pecah, tentu saja ikan kehilangan organ untuk bernafas, sehingga ikan pada larutan pembersih lantai, lemas dan kemudian mati. Dan juga karena bahan aktif yang terkandung dalam pembersih lantai, salah satunya adalah SLS atau sodium lauryl sulfat yang menyebabkan polusi air atau polutan dan beracun bagi ikan dan organisme air. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan betapa bahayanya limbah pembersih lantai terhadap makhluk hidup. Kalau begitu, saya akhiri pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.